suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bait pengantar Injil dan juga yang diambil dari Injilnya sendiri, dari Yohanes 3:16, ini memang menjadi bisa dikatakan intisari dari semua Injil Yohanes. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes memang dikenal sebagai Injil yang sungguh menggambarkan kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu? Allah adalah kasih, bahkan dalam surat Rasul Yohanes juga disimpulkan demikian. Kalau kita mengenal Allah berarti kita juga mau melakukan kasih. Kalau kita bilang kita mengenal Allah tapi tidak pernah melakukan kasih, itu berarti kita sedang berdusta, dikatakan juga demikian. Maka memang kita melihat sendiri bagaimana sejak awal pembukaan, bisa dikatakan bab 3 ya, dalam Injil Yohanes, sudah diperkenalkan bagaimana Allah yang mengasihi. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Persoalannya adalah juga dalam Injil Yohanes dikatakan bagaimana dunia ini kerap kali bertentangan dengan Allah. Dunia dengan anak-anak terang itu selalu seperti dibedakan begitu. Dunia lebih senang, lebih cenderung suka tinggal di dalam kegelapan. Maka tadi dikatakan bagi mereka yang percaya, mereka akan diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka sudah meletakkan diri mereka sendiri di dalam hukuman. Di dalam hukuman bagaimana? Itu tadi, tinggal di dalam kegelapan. Pengalaman tinggal di dalam kegelapan itu seperti apa sih? Seperti yang tadi misalnya digambarkan dalam bacaan pertama, saudara-saudara. Orang-orang dalam pemerintahannya Raja Zedekia, ini raja-raja terakhirnya Yehuda. Ketika kerajaan utara Israel sudah hancur berkeping-keping,
Tinggal Yehuda saja yang bertahan. Tetapi rajanya tidak kunjung insaf. Malah kemudian dalam pemerintahan Raja Zedekia, semakin banyak orang itu berbalik dari Allah. Bahkan menganiaya para nabi. Di zaman ini nanti setelah pembuangan, nabi-nabi juga tidak akan muncul lagi. Jadi ketika mereka melakukan hal ini, maka Allah, murka Tuhan, ya, turun atas mereka dan kemudian menggerakkan raja-raja orang Kasdim, menghancurkan wilayah Yehuda. Kotanya diratakan, bait Allah tiada lagi, hancur. Lalu mereka dibawa ke Babel. Ini sungguh kegelapan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kekuatan mereka apa? Tuhan. Tuhan mereka rasakan tinggal di mana? Di bait Allah, di antara mereka. Lalu kemudian tanda bahwa Tuhan mengasihi apa? Janji. Janjinya apa? Tanah. Tanah terjanji. Jadi itu semua dirampas dari mereka. Diambil. Kamu tidak punya tanah lagi. Kamu tinggal di negeri asing. Kamu tidak punya bait Allah lagi. Allah tidak tinggal di tengah-tengah kamu. Maka seperti Mazmur tadi, meratap bisanya. Meratap di tepi sungai Babel. Di sanalah kami menangis ketika mengingat Sion. Jadi di Babel ini mereka nangis. Kalau ingat Sion, bait Allah, bait Allah sudah hilang dari antara kita. Kecapi-kecapi kami gantungkan. Kenapa? Sudah, kamu mau nyanyi apa? Mau bermazmur bagaimana? Kamu di tanah asing. Hidup jauh terpisah dari Allah. Hidup seperti ditinggalkan Allah. Itulah pengalaman kegelapan. Itulah pengalaman pembuangan. Yang sungguh kemudian menyadarkan bangsa Israel ini untuk kembali mengingat, kembali mau percaya sama Tuhan. Maka mereka bersumpah, tadi di dalam kitab Mazmur mereka bersumpah, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Bisa dibayangkan lidah melekat pada langit-langit? Silahkan dilekatkan lidahnya di langit-langit. Terus Anda ngomong, bisa? Anda mau bermazmur, bisa lidahnya melekat di langit-langit? Tidak bisa. Jadi itu orang kayak sumpah gitu ya. Tuhan, kalau kami nggak ingat Engkau, lidahku ngelekat di langit-langit ini. Itulah ketika orang insyaf bertobat, kemudian mereka, kami tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Kami ingin selalu mengingat Engkau. Kami sudah kapok jera tinggal di pembuangan. Kegelapan di mana kami kehilangan segala-galanya. Maka kami mau bertobat, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau selalu mengingat Engkau. Biar lidah kami ini tidak keluh. Biar kami bisa berkata-kata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan kedua ini menjadi seperti rangkuman bagi kita dari bacaan Injil dan juga bacaan pertama yang kita dengarkan tadi juga Mazmur, bahwa bacaan kedua ini menjadi kita sekarang yang sudah mengalami keselamatan Kristus dan menantikan bagaimana akhir dari pesiaran kita di dunia ini. Kita semua yang telah mengalami keselamatan itu diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima bukan atas usaha kita sendiri. Bangsa Israel tadi yang dibuang ke tanah pembuangan, mereka bisa kembali karena Allah menggerakkan siapa? Raja Persia. Raja Persia digerakkan untuk membebaskan mereka kembali ke tanahnya. Maka Allah lah yang berkuasa membebaskan kita. Allah yang berkuasa menyelamatkan kita. Maka keselamatan kita bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena amal baik, kebaikan, kasih yang kita lakukan, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Itulah yang membuat kita diselamatkan.
Dan pengalaman itu nanti akan kita rasakan, kita sebagai satu paroki semua dipanggil bersama-sama untuk mengalami kasih karunia Tuhan lewat sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, di mana pintu kasih Allah dibukakan kepada kita semua yang berdosa, yang lemah selama ini hidup di dalam kegelapan dosa, kita diundang lagi untuk datang kepada Tuhan dan mengalami kasih karunia-Nya lewat sakramen tobat itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita hidup dengan penuh syukur dan sukacita sebagai orang-orang yang mengalami keselamatan ini. Kiranya segala kebaikan itu mengalir bukan karena kita mau sesuatu, bukan karena kita punya motif tertentu, tetapi kebaikan yang kita lakukan mengalir karena kita telah lebih dahulu mengalami kasih karunia Allah. Kita telah lebih dahulu dipenuhi, digembirakan oleh penyelamatannya dalam hidup kita. Semoga Minggu Letare sukacita ini menguatkan kita di masa pertobatan hingga kita didapatinya setia sampai akhir dan kita bisa ikut serta dibangkitkan bersama dengan Dia, mati terhadap dosa ketika Dia wafat di dunia orang mati, kemudian kita bangkit di dalam hidup baru dalam pembaptisan kita ketika kita membarui janji baptis kita di malam Natal, malam Paskah nanti. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita.